Mari ikut mendapatkan pahala jariah dari perluasan Masjid At-Tauhid dan pembangunan markas dakwah Tauhid Darussalam di Kota Palembang dengan cara mentransfer infak terbaik Anda melalui BSI atau BNI Syariah, kode bank 427, nomor rekening 77700007995 atas nama Yayasan Gema Sunnah. Kadangkala kita pelit sama harta kita, jemaah. Padahal Nabi SAW bersumpah mengatakan, mana qasat sadaqatun min mal. Sodakoh itu tidak mengurangi harta. Dan sodakoh itu bukti keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, tidak putus-putusnya lisan ini selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan berkat, rahmat, nikmat yang Allah berikan kepada kita semua pada saat ini. Baik itu nikmat iman, Islam, nikmat sehat, waktu luang, nikmat bisa bermajelis ilmu. Kemudian salawat beriring salam kita haturkan kepada suri tauladan kita, qudwah panutan kita, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi dan serta keluarganya, wa ashabihi dan seluruh para sahabatnya, wa man sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah dan orang-orang yang senantiasa di atas sunnah beliau hingga akhir kiamat. Sebenarnya sebelum-sebelumnya kajian Ustaz siapa? Ustaz Akhiruddin. Ya. Qadarullah beliau minta digantikan ya untuk seterusnya dari pekan kedua ini dan seterusnya ya. Jadi beliau hanya di pekan pertama ya, saja. Beliau Akhiruddin hafizahullah hanya di pekan pertama saja. Kitab apa beliau bahas? Kitab Ushul Salasah. Sudah banyak, sampai mana pembahasannya? Separuh sudah ya, sudah lama berarti, Masya Allah. Naam, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Insya Allah sebelumnya kita perkenalkan diri dulu. Nama ana Eko Iswanto. Ana dari kecil di sinilah ya, kampung ana di sini. Dari kecil tinggal di
Jalan Lintas Barat, Lorong Serumpun sini. Di sini tempat galak main layangan. Di sini galak di sana ada basement, di sana kemarin ada gubuk galak main sama kawan-kawan masih kecil di depan futsal itu dulu. Galak mancing di sinilah, Rami di sini galak mancing di kebun-kebun. Sini dulu tanahnya lapang, tanah alang-alang dulunya waktu anak masih kecil. Masjid ini dibangun tahun 2010 tidak salah. Sini dibangun tahun 2010. TK di sinilah, TK Bangun Sejahtera. SD-nya di belakang SMP 46 situ. Kalau dulu namanya SD 314, tidak tahu sekarang berapa. SMP-nya SMP 46. Banyak di sini alumni 46 ya. SMA-nya agak jauh dikit di Manduo dalam YIN. Kemudian pernah juga belajar di Sa'ad bin Abi Waqqas setahun. Kemudian ke STDI Imam Syafi'i di Jember. Ya, alhamdulillah. Saroni lintingan pertama, Ustadz Priyo lintingan kedua, anak adik kelas mereka. Ya, lintingan ketiga. Nah, itu perkenalan di awal mukadimah bahasan kita pada malam hari ini. Kitab yang insya Allah kita bahas pada malam hari ini, ya, kitab Rifqan Ahla Sunnati bi Ahli Sunnah. Kitabnya tipis, tidak terlalu tebal. Ya, insya Allah 1 tahun selesai kita bahas kitab ini. Ya, karena 1 bulan 1 kali. Ya. Nah, nama judul kitabnya Rifqan Ahla Sunnati bi Ahli Sunnah. Ya. Di sini diartikan oleh penterjemah lembutnya dakwah ahlu sunnah. Bisa juga kita artikan bersikap lembutlah terhadap sesama ahlu sunnah. InsyaAllah ke depan kita membahas kitab ini. Ya. Ana baru dapat terjemahannya. Ya. InsyaAllah sebenarnya ada yang ini bahasa Arabnya, tapi masih fotokopian PDF. Dan pembahasan malam hari ini kita belum masuk ke pembahasan lembutnya dakwah Ahlus Sunnah atau bersikap lembutlah terhadap sesama Ahlus Sunnah. Tetapi ya, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, kita membaca biografi pengarang kitab ini. Ya, biografi dan profil pengarang kitab ini, kitab Rifqan Ahlus Sunnah bi Ahli Sunnah. Ya. Beliau adalah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. InsyaAllah pada malam hari ini kita hanya mencukupkan membaca biografi mu'alif pengarang kitab Rifqan Ahlus Sunnah bi Ahli Sunnah, yaitu beliau adalah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Hafizahullahu ta'ala. Naam, ismuhu, namanya adalah Abdul Muhsin bin Hamad bin Abdul Muhsin bin Abdullah bin Hamad bin Utsman Al-Badr. Abdul Muhsin bin Hamad bin Abdul Muhsin bin Abdullah bin Hamad bin Utsman. Beliau adalah al-allamah. Di sini penterjemah kitab ini membawakan biografi beliau. Ya, beliau adalah al-allamah. Apa itu al-allamah?
Al-allamah ya adalah seorang yang alim. Dari kata alim, al-allamah ya. Pakar dari ilmu syariat, seluruh bidang ilmu agama. Kalau hanya dia fokus di dalam masalah hadis, belum dikatakan al-allamah. Kalau dia fokus hanya di bidang fikih, belum dikatakan al-allamah. Tapi kalau dia telah mencakup seluruh ilmu agama, ya, maka dia mendapat gelar al-allamah. Ya. Gelar seorang ulama yang ilmunya seperti lautan. Ya. Dan gelar al-allamah ya, tidaklah didapatkan kecuali telah mendapat pengakuan dari al-allamah yang lainnya. Ya. Ada syekh al-allamah yang lain ya, memberi gelar kepada syekh yang lain dengan al-allamah. Naam. Al-allamah adalah ulama besar yang memahami seluruh cabang ilmu agama. Naam. Al-muhaddis. Al-muhaddis seorang ulama hadis. Al-faqih. Beliau juga al-faqih. Faqih di dalam ilmu agama, di dalam masalah ilmu-ilmu fikih. Az-zahid, orang yang sangat zuhud. Soalnya kita bacakan di sini biografi beliau, sangat zuhud beliau ya, terhadap dunia. Al-wara, al-wara ya, adalah orang yang soleh yang menjauhkan diri dari perkara dosa. Ya. Sifat kehati-hatian yang luar biasa dan tidak adanya keberanian untuk mendekati sesuatu yang haram. Tidak berani mendekati sesuatu yang rancu, syubhat. Ya. Maka dia mendapat gelar al-wara. Ya. Asy-Syaikh Abdul Muhsin bin Hamad bin Abdul Muhsin bin Abdullah bin Hamad bin Utsman Al-Abbad Al-Badar. Ya. Semoga Allah memperpanjang usia beliau dalam ketaatan kepadanya dan memberkahi amal dan lisan beliau. Amin ya rabbal alamin. Sedangkan Al-Badr di akhir namanya Al-Badr adalah merupakan keturunan dari keluarga Badr. Ya. Keturunan keluarga Badr atau juga keturunan Alu Jalas dari kabilah Utrah, salah satu kabilah Al-Adnaniyah. Beliau dilaqabkan dengan Al-Abbad ya, Al-Abbad, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ya. Amma nisbatuhu lil Abbad fayarji'u ila jaddihi tsani Abdullah. Ya, Abdullah. Nisbatnya kepada Al-Abbad, mendapat laqab Al-Abbad, maka dilihat dari kakeknya yang kedua yaitu Abdullah yang digelar oleh masyarakat dengan Abbad, orang ahli ibadah. Jadi kakeknya yang kedua, kakek Syekh Abdul Muhsin bin Hamad bin Abdul Muhsin bin Abdillah. Nah, Abdullah ini kakeknya yang kedua, digelari lakopnya dengan Al-Abbad, Abbad, yang dia ahli ibadah. Jadi Syekh Abdul Muhsin ini keturunan dari keluarga yang soleh, keturunan dari keluarga yang soleh. Dari kakek-kakeknya sudah orang-orang yang ahlul ibadah, ahlul ilmi, ahlul ibadah. Naam. Di antaranya Syekh Abdul Muhsin ya, digelari Al-Abbad, dan ibu beliau adalah putri dari Sulaiman bin Abdullah Al-Badr juga. Jadi ibu Syekh Abdul Muhsin adalah sepupunya dengan bapaknya. Bapak ibu Syekh sepupuan. Bapak dan ibunya Syekh Abdul Muhsin ini adalah sepupuan. Kakeknya Abdullah. Abdullah punya anak namanya Hamad
Punya anak namanya Abdul Muhsin dan Sulaiman. Kemudian Sulaiman punya anak, itulah ibunya Syekh Abdul Muhsin. Jadi sepupuan. Boleh tidak nikah sesama sepupuan? Ya boleh, karena bukan mahram. Bukan mahram. Sepupu itu bukan mahram. Dan di zaman Rasulullah banyak pernikahan antar sepupu seperti Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah bintu Khuwailid, itu sepupu. Nabi Muhammad SAW dan Khadijah itu sepupuan. Kemudian mereka berdua menikah. Ada juga Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Mereka berdua juga sepupuan. Kemudian mereka nikah, dan banyak lagi yang lainnya. Banyak lagi yang lainnya. Boleh nikah dengan sepupu, karena sepupu bukan mahram. Jadi kalau bukan mahram berarti tidak boleh saliman, tidak boleh sentuh, tidak boleh terlalu dekat. Nah, kelahiran beliau lahir setelah salat Isya pada malam Selasa tanggal 3 Ramadan tahun 1353 Hijriah. 1353 Hijriah. 1353, kalau sekarang 1442, berarti umur beliau sekitar 89 tahun. Umur beliau sekarang, hafizahullah. Umur beliau 89 tahun. Sedangkan kalau di Masehinya tanggal 10 Desember 1934 Masehi. Kalau Masehinya 10 Desember 1934 Masehi. Nah, kalau di Masehi umur beliau 86 tahun. Jadi ada perbedaan antara Masehi dan Hijriah. Apalagi terpaut waktu yang panjang, 80 tahunan. Kalau dia di Hijriah, dihitung dari tahun Hijriah, umur beliau sekarang 89 tahun. Kalau dihitung dari tanggal penanggalan Masehi, umur beliau sekarang 86 tahun. Seperti umurnya Nabi Muhammad SAW ketika wafat. Berapa umur beliau? 63. Itu penanggalan apa? Hijriah. Nah, penanggalan Hijriah. Kalau dikembalikan ke penanggalan Masehi, sekitar 61 umur Nabi Muhammad SAW wafat. Nah, beliau lahir di Zulfa. Di desa Zulfa, 300 km dari utara Riyadh, Syamal Madinati Riyadh. Utaranya Madinah, kota Riyadh. Beliau tumbuh dan dewasa di desa ini dan belajar baca tulis di kutab. Di kutab. Kalau di kita sekarang ini di TK, TK atau TPA. Belajar baca tulis di TPA yang diasuh oleh masyayikh di Zulfa. Nah, umur beliau tadi sekarang 89 tahun, Masya Allah. Banyak dapat bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah berkahi ilmu beliau, berkahi umur beliau. Nah, sedangkan kata Rasulullah, a'maru ummati baina sittina wa sab'in, kata Rasulullah. Umur umatku ini antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, dan sedikit yang melampaui 70 tahun. Bapak umurnya berapa, Pak? Iya, Pak. 60 sedikit. 60 setengah. 62 setengah. Oh, ya.
63 akhir Pak ya. 63. Itu Masehi Pak ya. Kalau Hijriah bisa jadi 66. Ya, umur berapa? 65, 66. Ada yang di atas 70 di sini? Pak Ujang. Berapa umurnya Pak? Baru ya, Masya Allah. Alhamdulillah 79, Masya Allah. Wa aqalluhum man yajuz dzalik. Dan sangat sedikit yang melampaui batas umur 70 kata Rasulullah SAW. Nah, itu bonus ya, semoga ya, bapak-bapak yang umurnya di atas 70 ya, semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala ya, selalu dipanjangkan umurnya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian perjalanan menuntut ilmu beliau ketika dibangun madrasah ibtidaiyah pertama kali di Zulfa ya, jadi ketika beliau masih kecil, masa kecil beliau belum dibangun sekolah ya, baru ada TPA, belum ada sekolah yang bisa mengeluarkan ijazah ya, ketika umur beliau 15 tahun baru ada sekolahan madrasah ibtidaiyah ya, mau tidak mau Syekh mendaftarkan diri ya, masuk ke SD di umur 15 tahun ya, di umur 15 tahun tapi beliau langsung ke kelas 3 ya, tapi beliau langsung ke kelas 3. Nah, di tahun 1368 beliau masuk SD, selesai 1371 ya, 1371 berarti umur beliau 18 tahun. Umur 18 tahun baru tamat SD, baru dapat ijazah SD. Kemudian setelah beliau tamat dari SD ya, beliau lanjut ke Ma'had Ilmi di Riyadh ya, di Riyadh. Yang tadinya dia di Zulfa, di pedesaan terpencil, kemudian dia ya, safar atau pergi menuntut ilmu ke Riyadh ya. Di Ma'had Ilmi ya, di Ma'had Ilmi beberapa tahun, 2 atau 3 tahun ya, di Ma'had Ilmi. Kemudian setelah selesai di Ma'had Ilmi ya, dan beliau mendapat peringkat terbaik terus ya, peringkat 1 terus dari awal dia belajar ya, dari SD di Ma'had Ilmi. Kemudian beliau masuk ke jenjang kuliah ya, kuliah syariah di Riyadh di Jami'ah Al-Imam Muhammad bin Saud ya. Beliau belajar di Jami'ah Al-Imam Muhammad bin Saud selama 4 tahun. Selama 4 tahun. Kemudian belum dia selesai kuliah sudah mengajar, Masya ya. Belum selesai dia kuliah, di akhir-akhir semester ya, mungkin lagi menyelesaikan bahas-bahas ilmi untuk menyelesaikan kuliahnya. Beliau diamanahi mengajar di Ma'had Buraidah Al-Ilmi. Kemudian ketika akan ujian akhir kuliah, beliau kembali ke Riyadh dan menyelesaikan ujian beliau. Dan alhamdulillah sampai selesai kuliah peringkat beliau ya, hafizahullah tetap peringkat 1 terus. Ya, dari 60 lulusan. Ya, dari 60 lulusan, hampir 60 lulusan beliau peringkat pertama terus. Ya. Beliau senantiasa dalam peringkat 1 mulai dari awal belajar hingga beliau lulus dan mendapatkan ijazah dari Ma'had Ilmi dan kuliah syariah di Riyadh. Kemudian juga dia mengajar di Ma'had Ilmi, tempat dia belajar. Ya, tempat dia belajar ya, setelah dia SD, dia belajar di Ma'had Ilmi. Sekarang dia mengajar di Ma'had Ilmi. Ya, di Ma'had Ilmi pada tahun 1380. Ya, pada tahun 1380, kurang lebih umurnya 27 tahun sudah mengajar di Ma'had Ilmi. Ya, Syekh sangat antusias di dalam menimba ilmu agama baik di kuliah maupun di masjid-masjid. Jadi beliau tidak mencukupkan hanya belajar di kuliah, tetapi beliau juga mulazamah ke beberapa masyayikh di masjid-masjid. Ya.
Ketika pertama kali didirikan Universitas Islam Madinah, ya, yang kita kenal UIM, ya, Universitas Islam Madinah di Madinah, ya, mata kuliah yang pertama kali ada adalah kuliah syariah. Cuman ada satu fakultas kuliah syariah. Ya, kemudian Samahatu Syekh Muhammad bin Ibrahim, gurunya Syekh Abdul Muhsin memilih beliau untuk menjadi dosen dan mengajar di sana. Awal didirinya Jamiah Islam Madinah, Syekh Abdul Muhsin pertama kali yang mengajar di Fakultas Syariah. Syekh mulai mengajar pertama kali pada hari Ahad tanggal 3 bulan 6 tahun 1381 Hijriah. 1381 Hijriah. Ketika umur beliau 28 tahun, beliau sudah jadi dosen di UIM. Di UIM. Hari pertama dia mengajar, hari pertama itulah Jamiah Islamiyah resmi dimulai KBM-nya. Dan beliau adalah orang pertama kali yang memberikan pelajaran pada hari itu di Jamiah Islamiyah. Semenjak tanggal itu Syekh senantiasa mengajar di Universitas Islam Madinah, bahkan hingga saat ini beliau tetap masih mengajar. Subhanallah. Hingga saat ini beliau masih mengajar. Dari awal didirikannya kampus UIM, Universitas Islam Madinah, sampai sekarang beliau tetap masih mengajar di situ. Padahal beliau telah pensiun dan mendapat izin khusus dari kerajaan untuk tetap dapat mengajar di Jamiah Islam Madinah. Jadi selama 61 tahun umur Jamiah Islam Madinah, 61 tahun itulah juga beliau sampai saat ini mengajar tetap di Universitas Islam Madinah, Jamiah Islam Madinah. Pada tahun 1393 Hijriah, umur beliau 40 tahun, Syekh diangkat sebagai wakil rektor. Wakil rektor UIM, Jamiah Islamiyah, Jamiah Islam Madinah. Dan rektor tatkala itu adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz. Jadi ketua rektornya Syekh Abdul Aziz bin Baz dan wakil rektornya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Kedua ulama ini sangat semangat di dalam mengajarkan ilmu agama, sehingga pada saat itu mereka Jamiah Islamiyah dikenal dengan Jamiah bin Baz atau Jamiah Abdul Muhsin. Karena di awal-awal belum terlalu viral Jamiah Islamiyah itu, dan dikenal dengan Jamiah bin Baz, Jamiah Abdul Muhsin. Setelah Imam Ibnu Baz menjadi kepala lembaga Buhus Ilmiyah wal Ifta, menjadi ketua lembaga, kalau di Indonesia ini MUI, Syekh bin Baz diamanahkan menjadi ketua Buhus Ilmiyah wal Ifta, maka Syekh Abdul Muhsin yang menggantikan kedudukan beliau di Jamiah Islamiyah sebagai rektor. Syekh Abdul Muhsin menjadi rektor Jamiah Islamiyah Islam Madinah. Yang belajar di Madinah pasti kenal dekat dengan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Seperti ustaz-ustaz kita, Ustaz Ali Musri, Semjan Putra, seperti Ustaz Abdullah Roy, Ustaz Firanda, mereka murid-murid terbaik Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Selain beliau mengajar di Jamiah Islamiyah, Jamiah Islam Madinah, beliau juga mengajar di Masjid Nabi, Masjid Nabawi pada tahun 1406 sampai sekarang. Sampai sekarang beliau masih tetap memberi pelajaran-pelajaran, membuka majelis di
Masjid Nabawi. Kalau yang sudah umroh barangkali pernah bermajelis di majelis beliau. Ketika Syekh Abdul Muhsin menjadi rektor di Jamiah Islamiyah, perpustakaan Jamiah Islamiyah menjadi sangat besar, benar-benar kaya dengan warisan buku-buku makhtutat, manuskrip-manuskrip yang mencapai 5.000 manuskrip, 5.000 judul buku. Sampai-sampai Al-Allamah Hamad Al-Ansari berkata, warisan ilmu yang dikopi oleh Universitas Islam Madinah banyak dilakukan pada zaman Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ketika beliau menjadi rektor Universitas Islam Madinah. Dan mayoritas buku-buku kitab-kitab tersebut adalah dalam bidang ilmu hadis dan akidah. Dalam bidang ilmu hadis dan akidah. Dan yang lebih mengagumkan lagi, Syekh walaupun menjadi seorang rektor universitas, beliau lebih sering melakukan tugasnya sendiri dan lebih sering menghabiskan waktunya di universitas, mulai pagi hingga sore. Ini menunjukkan zuhudnya beliau. Walaupun beliau seorang pimpinan rektor, tetapi tugas-tugas beliau selesaikan sendiri. Tidak mudah untuk melontarkan tugas ke orang lain. Insyaallah. Sampai-sampai Al-Allamah Hamad Al-Ansari mengatakan bahwa seharusnya ditulis sejarah khusus tentang kehidupan Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad. Seharusnya sangat bagus, sangat baik apabila sejarah kisah hidupnya Syekh Abdul Muhsin itu dicatat, kata beliau, dijadikan sebuah buku. Dan masih banyak cerita-cerita beliau, bahwasanya beliau zuhud, Di antaranya beliau yang membuka gerbang setiap pagi, gerbang Jamiah Islamiyah. Belum ada mahasiswa yang datang, belum ada dosen-dosen yang datang, beliau yang membuka gembok gerbang Jamiah Islamiyah. Dan sampai sore beliau berada di Jamiah, di kuliah. Di antara guru-guru beliau, sebenarnya banyak di sini guru-guru beliau, tapi yang terkenal, yang masyhur, Al-Allamah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz adalah guru beliau. Syekh Abdul Muhsin menimba ilmu dari Syekh Abdul Aziz bin Baz. Di antaranya lagi Al-Allamah Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti rahimahullah, dan yang lain-lainnya, Syekh Abdurrahman Al-Afriki, Syekh Abdul Razak Afifi, dan yang lain-lainnya. Masih banyak lagi guru-guru beliau yang beliau menimba ilmu kepada mereka, hafizahum rahimahumullah. Kemudian di antara murid-murid beliau, tidak diragukan lagi, pastinya banyak murid-murid beliau. Seluruh alumni Madinah pastinya murid dari Syekh Abdul Muhsin. Yang mengambil magister doktoral di Jamiah Islamiyah, pernah duduk di kelasnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Dan mereka yang mulazamah di Masjid Nabawi bersama Syekh Abdul Muhsin, merekalah murid-muridnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Di antara murid-murid beliau yang masyhur adalah Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, hafizahullah, yang sekarang menjadi dosen guru besar di Jamiah Islamiyah di fakultas di bidang ilmu akidah, di bidang ilmu hadis, Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, terkenal dengan ulama jarh wa ta'dil, walaupun beliau menolak, tidak mau dijuluki ulama jarh wa ta'dil. Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali di antara murid Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Di antaranya juga murid-murid beliau Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili,
Ya, Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah. Ya, beliau sering datang ke Indonesia. Kemarin terakhir di Solo, beliau menyampaikan daurah, ya, daurah tentang masalah akidah Ahlussunnah fil bid'ah wa tabdi'. Ya, Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah. Di antara murid beliau juga Syekh Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili hafizahullah. Ya, yang masyhur, yang sering kita mendengar perkataannya, ya, potongan-potongan kajian beliau di YouTube sangatlah banyak, ya, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Dan anak beliau sendiri, siapa anak Syekh Abdul Muhsin? Syekh Abdul Razak, ya, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah. Ya, anak pertama beliau, putra pertama beliau, ya, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, juga sering ke Indonesia, ya, sering juga ditemani oleh Ustaz Firanda biasanya. Ini sangat dekat Ustaz Firanda dengan Syekh Abdul Razak, ya, bin Abdul Muhsin Al-Badr. Dan masih banyak lagi murid-murid beliau yang masyhur, ya. Ini tidak mungkin dibacakan di sini. Kemudian karya ilmiah beliau, ya. Kata penulis di sini, Syekh memiliki kurang lebih 40 karya ilmiah. Ya, menulis kitab, ya, menulis kurang lebih 40 kitab, ya, di dalam bidang ilmu agama, ya, tidak hanya di masalah hadis, ya, tidak hanya di masalah fikih. Ya. Beliau menulis kitab Ayatul Mutasyabihat, ya, kitab Ayatul Mutasyabihat, ya, tentang Al-Quran, tentang Al-Quranul Karim. Di dalam ilmu hadis beliau banyak menulis kitab-kitab, ya, kurang lebih 8 kitab di dalam ilmu hadis, ya, yang sering kita dengar Fathul Qawiyil Matin, yang sering kita dengar, ya, kitab-kitab beliau di dalam ilmu hadis. Di dalam masalah ilmu akidah ada 5 kitab beliau, ya, yang sangat masyhur, Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah fi Sahabatil Kiram radhiyallahu anhum wa ardahum. Ya, Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah di dalam di dalam tanggapan Ahli Sunnah wal Jamaah, Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah terhadap sahabat-sahabat. Ya. Ini juga sering dibacakan oleh ustaz-ustaz, ya. Kemudian di dalam Fadail Akhlak Adab Nasaih, ya, banyak juga kitab-kitab yang beliau karang, sekitar 16 kitab, termasuk kitab ini, Rifqan Ahla Sunnah bi Ahli Sunnah, ya. Rifqan Ahla Sunnah bi Ahli Sunnah, ya, kitab yang akhir-akhir ini baru beliau tulis, ya. Kemudian masalah rudud. Apa itu rudud? Bantahan, ya, membantah firqah-firqah dhalah, firqah-firqah yang sesat, ya. Ada 8 kitab, ya, yang masyhur Aqidatu Ahli Sunnah wal Athar fil Mahdil Muntazar, ya, kitab beliau. Juga ada 3 kitab di dalam masalah fikih, ya, jadi seluruh bidang ilmu agama beliau kuasai, ya, sehingga beliau mendapat gelar Al-Allamah, ya, Al-Allamah. Dan banyak juga kajian-kajian yang terekam di kaset-kaset, ya. Beliau, ya, zuhudnya beliau, di antara zuhudnya beliau, ya, beliau hampir kita tidak menjumpai kajian-kajian berupa video di YouTube, ya. Kajian-kajian beliau berupa kaset semua, ya. Kajian-kajian beliau berupa kaset, hanya suara, ya. Nyaris kalau kita cari kajian beliau berupa video, ya, kita hampir tidak mendapati kajian beliau berupa video, ya. Bukan berarti para masyayikh, para ulama yang menyampaikan ilmu agama dengan video, dengan YouTube itu tidak zuhud, ya. Bukan berarti mereka tidak zuhud, ya. Nah, tetapi kita memuji Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, bahwasanya beliau tidak mau
masyhur, tidak mau terkenal seperti itu. Di antara putra-putra beliau, ya, beliau memiliki 7 putra, ya, 7 anak, seluruhnya laki-laki. Ya. Yang masyhur, yang terkenal adalah Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah. Ya. Beliau dosen di Madinah, guru besar di Madinah juga. Ya. Dan anaknya yang lain, ya, Muhammad, Abdullah, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman. Ya, seluruh anaknya, ke-7 anaknya, seluruhnya putra semua. Ya. Kemudian terakhir, pujian ulama terhadap beliau. Ya. Betapa banyak ulama-ulama Ahlus Sunnah memuji keilmuan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Ya. Di antara keutamaan dan kemuliaan para ulama adalah adanya pujian dan sanjungan dari ulama lain. Ya, di antara pujian dan para ulama Ahlussunnah terhadap beliau adalah Al-Imam Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah. Ya. Beliau menyanjung Syekh Abdul Muhsin di dalam ceramahnya, di dalam kajiannya. Ya. Beliau katakan, beliau memuji ceramah dan risalah Syekh Abdul Muhsin yang berjudul Aqidah Ahlussunnah wal Athar fil Mahdil Muntazar. Kata beliau, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang mulia Al-Allamah Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad atas ceramah beliau yang lurus dan syarat manfaat. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz. Dan syekh-syekh yang lainnya seperti Syekh Al-Allamah Al-Muhaddis Hamad Al-Ansari juga memuji keilmuan Syekh Abdul Muhsin, seperti juga Al-Allamah Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, ia memuji keilmuan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah. Dan ulama Yaman, Al-Muhaddis dari negeri Yaman, Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah juga memuji keilmuan Al-Allamah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Kata beliau pernah ditanya, Syekh Muqbil pernah ditanya ketika menyampaikan ilmu, di kajiannya pernah ditanya dengan pertanyaan, siapakah ulama Arab Saudi yang layak diambil ilmunya? Kemudian Syekh Muqbil menjawab, adapun ulama yang aku rekomendasi untuk diambil ilmunya dan aku kenal adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz hafizahullah, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin hafizahullah, Syekh Rabi' bin Hadi hafizahullah, dan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, dan yang lain-lainnya, Syekh Fauzan hafizahullah. Jadi beliau dipuji oleh ulama dunia, tidak hanya ulama di Saudi Arabia saja. Ulama dunia memuji keilmuan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Dan masih banyak lagi derayan untayan pujian dan sanjungan kepada beliau yang apabila dikumpulkan semuanya niscaya akan menjadi panjang dan menjadi buku tersendiri. Kata pengarang kitab ini. Beberapa faidah dari ucapan dan nasihat beliau. Nasihat-nasihat beliau kepada para penuntut ilmu. Hendaklah mereka menjaga keikhlasan mereka di dalam menuntut ilmu dan mengarahkan jiwanya untuk mendapatkan ilmu. Dan hendaklah mereka memelihara waktu mereka dan menyibukkan diri dengan menuntut ilmu, karena ilmu tidak bisa diraih hanya dengan angan-angan dan membiarkan diri di dalam kemalasan. Kata beliau, la yustata'ul ilmu bi rahatil jasad. Ilmu tidak akan didapat dengan bersantai-santai. Kemudian beliau juga menasihatkan kepada penuntut ilmu, aku menasihatkan pula mereka semua supaya menjaga waktu mereka dan mengisinya dengan apa yang akan membawa kebaikan bagi manusia. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, ni'matani maghbunun fihi makasiru minan nas as-sihhatu wal faragh. Kata beliau, dua kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu dengannya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Nikmat sehat dan waktu luang. Sebagian penuntut ilmu, mereka berleha-leha,
Mereka berleha-leha di asramanya, ya, ketika di luar kelas, ketika di waktu liburan, ya, mereka ya, lalai, tidak murojaah, tidak terus menimba ilmu agama. Ya, as-sihhatu wal faragh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua nikmat ya, yang kebanyakan manusia tertipu dengannya, yang banyak manusia tidak mensyukurinya, ya, yang kebanyakan manusia tidak memanfaatkannya, ya, yaitu waktu sehat dan waktu luang. Begitu juga beliau menasihati aku, nasihatkan kepada penuntut ilmu agar menyibukkan diri dengan perkara yang bermanfaat dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi mereka, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mari tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan seorang muslim adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, yang tidak berfaedah bagi dirinya sendiri. Kemudian insyaallah ana bacakan juga penjelasan tentang beliau menulis kitab ini. Beliau menulis kitab ini rifqan ahla sunnah bi ahli sunnah. Sesungguhnya kata beliau, risalahku ini aku peruntukkan untuk ahlu sunnah saja. Sesungguhnya risalahku ini aku peruntukkan kepada ahlu sunnah saja. Mereka yang berada di atas jalan ahlu sunnah, yang sedang terjadi di tengah mereka ini sekarang perselisihan dan sibuknya mereka antara satu dengan yang lainnya dengan tajrih, hajar, mengisolir, mencela, mentahzir antara ahlu sunnah dengan ahlu sunnah. Jadi beliau menulis kitab ini tujuannya untuk menasehati para ahlu sunnah, baik dari kalangan para ulamanya maupun para kalangan tulabul ilm, para penuntut ilmu. Karena kenapa? Karena beberapa tahun setelah Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin meninggal, wafat, sekitar antara tahun 1999 dan tahun 2000, setelah itu ahlu sunnah wal jamaah terpecah belah. Ahlu sunnah wal jamaah terpecah belah, baik di Saudiyah maupun di Yaman maupun di Indonesia. Mereka saling mentahzir satu dengan yang lainnya. Kemudian Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad mengarang kitab ini, menulis kitab ini sebagai nasihat kepada kita semua, kepada seluruh ahlu sunnah wal jamaah. Dan di antara keberkahan kehidupan di masa Syekh Abdul Aziz bin Baz dan ketika zamannya Syekh Utsaimin, para ahlussunnah tidak ada yang berpecah belah, tidak ada yang berselisih pendapat, tidak ada yang yang tahzir sana, tahzir sini, mencela, seluruhnya rukun. Jikalau ada yang berselisih, kemudian dirujuk kepada Syekh, ditanyakan kepada Syekh, kemudian Syekh memberi nasihat, mereka mendengar nasihat Syekh. Hampir tidak ada perpecahan di zaman Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin. Tatkala mereka berdua wafat, barulah fitnah-fitnah, tahzir merajalela, merebak di antara kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Oleh sebab itu beliau mengarang kitab ini rifqan ahla sunnah bi ahli sunnah, berlemah lembutlah terhadap sesama ahlu sunnah. Sudah masuk Isya belum? Sudah masuk ya? Insyaallah kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita membahas tentang menjaga lisan. Atau sebelumnya, insyaallah pertemuan yang akan datang kita membahas nikmat bertutur kata dan berbicara.
insyaallah biidznillah. Ya, jadi hari ini kita cukupkan untuk membaca biografi pengarang kitab ini saja. Siapa nama beliau? Syekh Abdul Muhsin bin Hamad bin Abdul Muhsin bin Abdullah bin Hamad bin Utsman, ya, Al-Abbad Al-Badr, ya, hafizahullah ta'ala. Semoga Allah memberkahi ilmu beliau, memperpanjang umur beliau di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ikut mendapatkan pahala jariah dari perluasan Masjid At-Tauhid dan pembangunan markas dakwah Tauhid Darussalam di Kota Palembang dengan cara mentransfer infak terbaik Anda melalui BSI atau BNI Syariah, kode bank 427, nomor rekening 77700007995 atas nama Yayasan Gemah Sunnah. Kadangkala kita pelit sama harta kita, jemaah. Padahal Nabi SAW bersumpah mengatakan, mana qasat sadaqatun min mal. Sodakoh itu tidak mengurangi harta. Dan sodakoh itu bukti keimanan.